Nabi Hizkil atau Nabi Hazkiel, yang jika di dalam bahasa Ibrani beliau dikenal dengan nama Yehezkiel. Adapun makna dari Hizkil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyucikannya. Ini sesuai dengan sikap hidup dari Nabi Hizkil ini yang selalu dijauhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa. Beliau diperkirakan hidup sekitar tahun 591 sebelum Masehi, atau kurang lebih sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Hizkil diperkirakan hidup setelah masa Nabi Musa alaihissalam dan sebelum masa Nabi Daud alaihissalam. Di dalam riwayat yang terkenal, Nabi Hizkil ini termasuk keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Berarti dia adalah nabi yang berasal dari kalangan Bani Israel. Di dalam kitab Qisosul Anbiya atau kisah para nabi, karya dari Imam Ibnu Katsir dijelaskan di sana bahwasanya Nabi Hizkil punya ayah yang bernama Buzi. Jadi nasabnya Nabi Hizkil bin Buzi al-Ajuz. Nabi Hizkil di dalam Islam adalah figur yang dihormati karena kisah beliau tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-243. Namun bagi sebahagian Bani Israel sekarang, Nabi Hizkil atau Hazkiel kerap dianggap ekstatik, seorang penghayal, dan bahkan dianggap sebagai seorang tokoh yang sakit jiwa. Setelah Nabi Yusha bin Nun wafat, beliau digantikan oleh Kalib bin Yufanna. Kemudian setelah Kalib bin Yufanna wafat, semua urusan kaum Bani Israel diserahkan kepada Nabi Hizkil bin Buzi. Sekarang kita akan mengisahkan sebuah peristiwa besar sebelum Nabi Hizkil ini diangkat menjadi Nabiullah. Kisahnya begini teman-teman. Ada sebuah daerah yang bernama Dawirdan, atau bisa juga disebut dengan Jawurdan atau Azirat jika dalam bahasa Arab. Daerah ini berlokasi di dekat dengan Irak. Ketika itu terjadi sebuah wabah yang mematikan. Wabah ini disebutkan sangat mudah menular di antara manusia. Penyakit atau wabah ini disebut dengan taun. Mungkin ini persis dengan kasus COVID-19 yang terjadi beberapa waktu lalu. Tapi wabah taun ini lebih mengerikan teman-teman. Jika ada seseorang yang tertular wabah ini di pagi hari, maka pada waktu sore atau malam hari orang tersebut pasti akan mati. Akhirnya, karena penyakit ini semakin menular dan telah banyak orang yang meninggal dunia, penduduk negeri ini yang tidak terjangkit pun mulai berinisiatif untuk hijrah atau pergi ke sebuah tempat yang lebih aman dari penyakit menular ini. Setelah beberapa waktu mencari, mereka pun menemukan sebuah lokasi yang cocok. Tempat ini adalah sebuah lembah atau sebuah dataran rendah yang bersih dari wabah. Lalu, orang-orang pun mulai mengungsi ke tempat tersebut. Jumlah mereka sangat besar, ada yang mengatakan 3.000 sampai 4.000 orang. Ada pula yang berpendapat jumlahnya 30.000 sampai 40.000 orang. Ya pada intinya jumlahnya sangat besar, hingga lembah tersebut menjadi penuh dengan manusia. Mereka pun ketika itu membangun peradaban baru di sana. Mulailah mereka membuat rumah-rumah tinggal dan semacam tempat-tempat berkumpul. Nah, di peristiwa ini ada sebuah pelajaran penting teman-teman, bahwasanya ada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan, yang itu tidak bisa dirubah timingnya, yaitu adalah masalah maut. Dikisahkan nantinya 40.000 orang pengungsi ini akan meninggal dunia semuanya karena penyakit taun ini. Tapi kisahnya terdapat dua versi. Versi yang pertama, karena penduduk ini telah merasa aman dari taun, mereka pun bersuka cita dengan negeri baru yang mereka tempati itu. Kemudian timbullah sifat sombong dari orang-orang ini. Mereka merasa dapat melawan kematian dan akan hidup di sana dengan usia yang lebih lama dibanding dengan orang di tempat lain. Akhirnya, karena mereka sombong, pada suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala utus 2 malaikat ke negeri itu. Satu malaikat pergi ke dataran rendah dan satu malaikat lagi pergi ke dataran tinggi di negeri itu. Secara bersama-sama, kedua malaikat ini meneriakkan sebuah pekikan yang suaranya sanggup memecahkan gendang telinga bagi siapa saja yang mendengarnya. Alhasil, dari teriakan kedua malaikat tersebut, matilah seluruh kaum di negeri tersebut tanpa tersisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak membiarkan seorang pun hidup di negeri baru yang mereka bangga-banggakan itu. Sementara itu,
Versi yang kedua, ketika mereka tengah membuat peradaban baru di lokasi tersebut, ternyata ketika mereka pindah itu, ada beberapa orang yang ikut mereka ternyata telah terinfeksi wabah taun. Karena jumlah mereka banyak, jadinya itu luput dari pantauan mereka. Akhirnya, seiring berjalannya waktu, penyakit itu mulai menyebar ke seluruh orang yang ada di sana. Satu persatu dari mereka mulai meninggal dunia. Nah, karena mereka tahu bahwasanya mereka semua akhirnya akan mati, mereka pun membuat semacam pagar tinggi yang mengelilingi perkampungan tersebut hingga tempat itu terlihat menyerupai kandang yang besar. Tujuannya mereka buat itu adalah karena apabila semua orang telah mati, jasad-jasad mereka tidak dimakan hewan-hewan buas. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk yang meninggal akibat taun semakin hari semakin banyak. Dan pada akhirnya mereka semuanya mati tanpa tersisa seorang pun yang hidup di balik pagar tembok tersebut. Jasad-jasad mereka bertumpuk-tumpuk dan tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Kondisi di sana betul-betul acak-acakan dan penuh dengan jasad manusia. Hari berganti bulan dan bulan berganti tahun. Tak ada yang tahu mengenai negeri tersebut. Selama bertahun-tahun pula, tak ada seorang pun yang pernah mengunjungi lokasi itu, hingga tempat ini menjadi benar-benar terlupakan. Mayat-mayat yang ada di dalamnya pun telah berubah menjadi tulang belulang. Antara tulang satu dan tulang lainnya pun tercerai-berai. Bahkan, andai ada sekumpulan arkeolog pun, mereka tak akan sanggup untuk menyatukan puluhan ribu tulang manusia itu, karena kondisinya betul-betul amat berantakan. Hingga pada suatu hari, atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang berjalan melewati tempat tersebut. Beliau adalah Nabiullah Hizkil alaihissalam. Memang beliau bukanlah salah satu dari 25 nabi yang terkenal. Namun Nabi Hizkil merupakan salah satu manusia yang ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi. Setelah Nabi Hizkil memasuki pintu gerbang, beliau kaget. Ternyata di dalamnya ada puluhan ribu tulang belulang manusia yang entah mereka itu siapa dan berasal dari tahun berapa. Kemudian Nabi Hizkil sempat berpikir dan merenung melihatnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Hizkil, apakah engkau tahu bagaimana aku menghidupkan mereka?" Nabi Hizkil yang penasaran pun menjawab iya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka berserulah engkau kepada tulang belulang itu." Kemudian Nabi Hizkil pun berseru kepada tulang belulang tersebut dengan mengatakan, "Wahai tulang belulang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian untuk menyatu kembali." Langsung saja, saat itu juga tulang belulang yang ada di sana pada berterbangan ke segala arah dan saling menyusun dirinya sendiri antara satu dengan yang lain. Ketika tulang belulang itu telah tersusun menjadi postur tubuh manusia, kemudian tumbuh daging-daging kembali dari tulang itu. Dan pakaian mereka pun kembali lagi seperti pakaian ketika awal mereka meninggal dunia. Setelah semuanya telah sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala tiupkan lagi ruh-ruh mereka ke dalam tubuh-tubuh tersebut, hingga puluhan ribu jasad tersebut hidup kembali utuh dan bahkan lebih sempurna dari sebelumnya. Akhirnya, ketika masyarakat Dawirdan ini sudah kembali hidup, kemudian mereka berkata, "Maha suci Engkau ya Allah, segala puji hanya bagimu, tiada Tuhan selain Engkau." Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka? Sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati. Maka Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu." Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-243. Akhirnya setelah semuanya kembali hidup, mereka pun kembali ke kampung asal mereka dan bersatu kembali dengan kaum mereka yang telah lama mereka tinggalkan. Lalu di kemudian hari, mereka pun wafat kembali sesuai dengan ajal yang ditetapkan bagi mereka. Ibnu Jurayj mengemukakan pendapatnya, peristiwa itu merupakan contoh yang nyata bahwa seseorang tidak perlu takut dan cemas dalam menghadapi takdir. Menurut mayoritas ulama, pendapat yang lebih kuat adalah
peristiwa tersebut benar-benar terjadi pada masa lalu. Muhammad ibn Ishaq berkata, tidak ada penjelasan yang sampai kepada kami tentang masa dan berapa lama Nabi Haskial menetap di tengah-tengah kaum Bani Israel, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Haskial kembali ke hadiratnya atau wafat. Setelah Nabi Haskial wafat, kaum Bani Israel kembali menyembah berhala yang mereka beri nama Ba'i. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala utus seorang nabi kepada kaum ini yang bernama Nabi Ilyasa. Di dalam kisah ini ada hikmah besar yang terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah tidak ada tempat berlindung terbaik dari segala mara bahaya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang seorang nabi yang diutus kepada kaum yang sudah meninggal. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.